Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Mohon maaf kalau suaranya agak ini Pak. Ini lagi pada musim. Anak-anak SD juga banyak banget yang sakit, termasuk saya ini. Mudah-mudahan suaranya masih bisa ditangkap, ya, ditangkap. Baik, kita lanjutkan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada kesempatan sebelumnya kita sampai pada pembahasan jenis air yang ketiga, tahirun fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihi, yaitu air yang suci namun dia tidak mensucikan. Ada dua contoh. Kemarin yang sudah kita bahas adalah al-ma al-musta'mal, contoh air yang suci namun tidak mensucikan. Itu adalah air musta'mal. Paham ya Pak? Air musta'mal, masih ingat? Ya, siapa yang bisa jawab air musta'mal? Air yang sudah terpakai. Terpakai buat apa? Bersuci, bukan buat masak ya. Buat bersuci ya. Betul ya. Buat bersuci. Nah, sekarang jenis yang kedua, sebelum kita masuk ke jenis air najis ya, yaitu wal mutaghayyiru, air yang berubah, air yang mengalami perubahan. Al mutaghayyir, jadi air yang suci tapi dia tidak bisa dipakai untuk bersuci secara zatnya dia suci tapi tidak bisa dipakai untuk wudhu. Yang pertama air musta'mal, air yang sudah dipakai untuk berwudu, bersuci. Nah, sekarang ada jenis yang kedua, contoh yang kedua. Wal mutaghayyir, air yang mengalami perubahan ya. Wa min hadzal qismi tahir fi nafsihi ghair al-mutahhir li ghairihi al-ma'ul mutaghayyir launuhu aw rihuhu aw ta'muhu bima khalatahu minat tahirat. Di antara jenis air yang suci namun tidak mensucikan itu adalah air yang mengalami perubahan. Apa yang mengalami perubahan? Ingat-ingat itu ya. Sifat air itu ada 3. Yang pertama adalah ta'muhu, air itu memiliki rasa. Launuhu, air itu ada warnanya. Rihuhu, ada baunya. Kalau air mutlak itu kan kemarin ma nazala minal ardi au naba, ma nazala minas sama au naba'a minal ardi, air yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Air mutlak artinya ini air Allah ciptakan masih murni, suci. Dia belum bercampur dengan benda-benda yang lain. Nah, tatkala bercampur dengan benda yang lain, maka terkadang dia mengalami perubahan. Baik dari sisi warnanya, yang tadinya air bening bisa berubah menjadi warna lain. Atau dari sisi rasanya, ya air bening kan kita bisa merasakan sendiri rasanya seperti itu. Lalu baunya bisa mengalami bau. Maka minat bima khalaqahu minat tahirat taghayyuran yamna'u itlaqi ismil ma'i alaihi kal ma'il mutaghayyir bil jabsi aw syayyi aw za'faran. Nah, jadi jenis air ini catatannya adalah kalau air yang mengalami perubahan tersebut dengan benda yang suci, bima khalatahu minat tahirat, tapi kemudian perubahan itu menghilangkan ciri khasnya, menghilangkan ciri khas air mutlak,
maka itu airnya suci namun tidak bisa mensucikan. Paham Pak? Paham apa betul sini? Paham betul? Paham ya. Misalkan ini ada air dalam satu gelas. Air mutlak, air murni. Bening, rasanya kita tahu sendiri dan baunya tidak ada sama sekali. Lalu kemudian kita kasih syai. Syai itu daun teh. Kita celupkan teh di situ. Maka kemudian setelah beberapa saat dia akan mengalami perubahan dari warnanya. Ya, akan berubah kan? Maka ketika itu kita tidak menyebutnya air secara mutlak. Oh, itu air. Pasti ada qaidun. Ada pengikatnya. Ini namanya air teh. Ya. Kalau dikasih gula, teh manis. Kalau digodok, teh manis anget, ya gitu ya. Tinggal pilih yang mana. Tapi itu sudah bukan menjadi air yang mutahhir. Kalau sudah mengalami salah satu perubahan ini, warna atau rasa atau bau, maka dia suci secara zatnya tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan, tidak bisa dipakai untuk wudu. Ya. Itu diantara contoh ataupun bentuk air yang kedua, taghir ghairu mutahhir. Wahtarazal muallifu biqaulihi bima khalatahu an amrayni. Nah, di sini muallif penulis itu dia mengatakan dengan sesuatu khalatahu. Khalata itu bercampur. Air bercampur dengan benda yang suci, yaitu daun teh tadi. Dalam bahasa Arabnya bercampur itu khalata. Ikhtilat, makanya ikhtilat itu campur baru laki-laki dan perempuan. Itu namanya ikhtilat karena di situ tercampur. Nah, di sini bima khalatahu minat taghirat, perkataan muallif ataupun pemilihan kata ini itu dimaksudkan adalah untuk mengeluarkan dua makna an amrayni. Yang pertama, at-taghir al-mujawir lil ma' walladhi yumkinu fasluhu anhu. Ya. Jadi air bercampur itu mengeluarkan makna. Jadi kalau khalatahu kan bercampur. Itu akan mengeluarkan dua makna. Yang pertama adalah tahir al-mujawir, yaitu sesuatu benda yang suci bercampur dengan air tapi mujawir. Mujawir itu jar itu kan tetangga, bertetanggaan. Jadi hanya sekedar bercampurnya itu tidak menyatu utuh, tapi hanya bertetanggaan, ya. Paham? Ya, bertetanggaan. Artinya apa? Yumkinu fasluhu. Artinya ketika dia hanya bertetanggaan semacam ini, itu memungkinkan untuk dipisahkan, ya. Contohnya kadihni wa zait, air dengan minyak. Itu namanya al-mujawir, ya. At-tahir al-mujawir lil ma'. Benda yang suci dia bertetanggaan dengan air. Karena dia enggak bercampur sama sekali. Wa yumkinu fasluhu, memungkinkan untuk dipisah. Nah, artinya apa? Ketika minyaknya itu kita ambil dengan sendok atau dengan mangkok atau semacamnya, maka sisa airnya itu dia akan tetap pada sifat aslinya. Dia masih bening, tidak ada terpengaruh rasa, tidak terpengaruh bau, karena bisa dipisahkan. Fa inna dzalika la athara lahu fi salbil ma'i taghuriyatahu. Maka ini tidak mempengaruhi status kesucian air tersebut, ya, tidak mempengaruhi. Artinya air yang bercampur dengan minyak, andai minyaknya itu sudah bisa diambil, maka air yang tersisa itu masih bisa dipakai untuk bersuci. Berbeda dengan air teh, gimana? Air teh tadi kan sudah bima khalatahu minat taghirat, sudah bercampur, tapi mungkin enggak kita pisahkan antara yang tadinya bening menjadi warna merah? Enggak mungkin kan? Nah, karena la yumkinu fasluhu, tidak mungkin dipisahkan, maka air teh itu tahir ghairu mutahhir. Karena tidak bisa dipisahkan, jadi dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu yang pertama. Jadi makna bima khalatahu minat taghirat itu memakai kata khalatahu, bercampur, itu untuk mengeluarkan makna tersebut. Artinya ketika ada air yang bercampur dengan minyak, lalu minyaknya diambil, bisa dipisahkan, maka sisa air yang dia masih memiliki sifat aslinya, masih bening,
itu masih bisa dipakai untuk bersuci. Padahal itu sudah bercampur sebelumnya. Itu yang pertama. Lalu mengeluarkan makna yang kedua, amma yashukku saunal ma'i anhu. Nah, bercampur itu yang tidak memungkinkan atau sulit air itu untuk terpisahkan darinya. Ya. Air sulit untuk dipisahkan dari percampuran tersebut. Ya. Misalnya kawarakis syajari wattini wattilhabi fa innahu tahur. Ya. Ada air, dia bercampur dengan benda yang tidak mungkin untuk dipisahkan dan itu terjadi alami. Contohnya apa? Air hujan kemudian tertampung di dalam lubang. Nah, di situ ada benda-benda yang tidak mungkin dipisahkan. Daun-daun kering yang rontok itu tertampung di situ. Berarti kan airnya bercampur dengan daun-daun kering itu. Maka air semacam ini itu sifatnya masih suci dan mensucikan. Artinya kalau kita pergi kemana, ke tengah hutan misalkan atau camping kemana, kemudian ada lubang seperti itu ya, ada kolam di tengah tanah itu. Kemudian kita berwudu darinya, maka ini boleh. Padahal air tersebut bercampur dengan benda yang suci, yaitu daun-daunan atau batu misalkan, maka boleh. Ini masih suci dan mensucikan. Karena tidak mungkin untuk kita pisahkan, itu terjadi alami. Gak mungkin kita ambilin dulu daun-daunnya gitu kan, saking banyaknya gak bisa. Maka ini airnya suci dan mensucikan. Jadi keluar dari mana? Bima khalatahu minat thahir tadi. Contoh lain misalkan air yang bercampur dengan lumut. Ya, ada bak besar, lama nggak dipakai, maka kemudian tumbuh lumut-lumut itu. Maka lumut-lumut itu tidak mempengaruhi kesucian air yang tertampung. Tidak mempengaruhi, sehingga air yang tertampung di dalam bak yang lama nggak dipakai itu, dia masih memiliki sifat yang suci dan mensucikan. Ya. Dari sini paham ya Pak? Paham. Nah, misalkan saya kasih contoh di ember ya, di ember atau baskom yang agak besar, kemudian di situ ada mainan anak yang terbuat dari plastik, jatuh. Ya, jatuh. Itu airnya masih bisa dipakai untuk berwudu tidak? Ya? Kalau selagi mainan itu suci bersih. Bisa. Kenapa bisa? Karena tidak bercampur dengan, tidak menyatu. Tidak menyatu. Artinya? Air tidak menyatu dengan mainan. Mainannya bisa diambil. Iya. Ketika diambil ada perubahan nggak pada air? Oh, mumtaz ya. Berarti airnya masih bisa dipakai untuk berwudu. Nah, itu ya. Kita lanjutkan. Wal qismur rabi ma'un najis wa huwa qisman. Nah, ini madhab Syafi'i. Kita harus pahami dulu madhab yang paling masyhur yang tersebar di Indonesia. Jenis air yang keempat adalah air najis. Ya. Apa yang dimaksud dengan air najis itu? Air mutlak, tapi dia kemudian bercampur dengan benda yang najis. Kalau tadi kan air mutlak, air yang suci, bercampur dengan benda yang suci. Selama dia masih bisa dipisahkan, maka dia masih bisa mensucikan. Atau dia bercampurnya itu adalah sesuatu yang alami, maka itu masih bisa dipakai untuk bersuci. Nah, sekarang ada air najis. Ada dua pembagian. Yang pertama, ahaduhuma najasun qalilun wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini taghayyara aula. Ini dalam fikih Syafi'i ya. Ini catatan kita fikih Syafi'i. Yang pertama, najisnya itu sedikit, Bang. Najisnya itu sedikit. Lalu kemudian najis tersebut alladhi halat fihi najasa dunal kullatain, yang menjadi barometer tolak ukur dalam Syafi'iyah itu adalah volume airnya. Ini ada air, tapi kita melihat kepada volume airnya, jumlah airnya, yang kemudian bercampur dengan najis. Maka di situ kita akan menentukan status hukum air ini. Apakah dia masih suci, ataukah dia akan berubah menjadi najis karena bercampur dengan najis.
Volume air itu di dalam mazhab Syafi'i itu ada dua. Ya. Yang pertama batasnya itu adalah madunal kullataini, di bawah 2 kullah. Setelahnya adalah ma kullataini au fauqahu, 2 kullah atau ke atas. Maka jenis yang kedua, najis katsir, najis yang besar atau najis yang banyak, wa asara ilaihi biqaulihi au kana kullataini fa aktsar fataghayyara. Ya. Air najis itu dalam mazhab Syafi'i ada 2. Tadi ya, karena dia melihatnya pada perspektif ini, perspektif volume airnya. Yang pertama, air itu dikatakan najis ketika bercampur dengan air, ketika volume airnya itu di bawah 2 kullah. 2 kullah. Ya, ini istilah Syafi'iyah. Nanti ada itu di dalam hadisnya yang mendasari pendapat ini. Jadi airnya itu najis ketika bercampur dengan najis dan volume air itu di bawah 2 kullah. Paham ya? Nah, yang kedua, air itu dikatakan najis padahal airnya lebih dari 2 kullah. Kapan itu najis? Tidak bisa dipakai untuk bersuci, yaitu tatkala taghayyara ahadu awsafil ma. Kalau sudah berubah salah satu dari sifat air. Jadi kalau banyak, kalau berubah berarti najis. Airnya banyak, misalkan 1 kolam. Kemudian di situ dilemparkan kotoran-kotoran. Kemudian air mengalami perubahan. Maka ketika itu airnya menjadi najis. Itu ya. Jadi dia tolak ukurnya adalah volume air. Volume air. Fannajasatu idza khalatat madunal kullataini tunajisul ma'a mutlaqan sawa'un taghayyara al-ma' binajasati aula. Nah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa mazhab Syafi'i itu begitu ketat. Ya, ketat karena mereka itu ingin beribadah itu tanpa ada rasa was-was. Beribadah ingin betul-betul dalam keadaan tenang, tidak ada tersisa rasa was-was. Saya berwudu dengan air yang ada kotoran cicak misalkan. Airnya suci enggak ya? Terus jumlah airnya berapa? Kalau sudah enggak suci, gimana ini sholatnya, wudunya, sholatnya? Artinya dia ragu-ragu ketika dia melihat ada air bercampur dengan najis. Maka untuk menghilangkan keraguan itu dipakailah dhawabit batasan itu, bahwa yang pertama kalau di bawah 2 kullah itu berubah atau tidak berubah sifat airnya, rasanya, kemudian warnanya, kemudian baunya, maka tetap dihukumi najis. Ya, jadi ini kehati-hatian mereka. Ya, katakanlah misalkan, mohon maaf ya, ada baskom agak gede gitu, atau ember nggak sampai 2 kullah, ember. Kemudian di situ ada kotoran yang masuk. Misalkan kotoran burung ya, bisa misalkan burung teplok gitu ya, jatuh ke situ. Tapi airnya nggak berubah, airnya masih bening, rasanya juga nggak berubah, warnanya juga nggak berubah, baunya nggak berubah. Tapi kelihatan itu ada kotoran di situ. Maka dalam mazhab Syafi'i jangan berwudu dengan air semacam ini. Karena itu menurut mereka ini meragukan, ini najis atau tidak najis. Dan dalam mazhab mereka ini najis. Karena di bawah 2 kullah. Ya, di bawah 2 kullah. Wa in kana kullataini fa aktsar fa khalatathu najasatun fa in taghayyara fa najis wa illam yataghayyar fa tahir. Nah, tadi kalau di bawah 2 kullah itu tidak memandang dia berubah atau tidak berubah sifat airnya. Tapi kalau sudah di atas 2 kullah, sungai, danau, ember besar, kolam, itu kan besar volume airnya. Maka yang menjadi tolak ukurnya adalah taghayyara aw lam yataghayyar. Itu mengalami perubahan atau tidak sifat airnya, dari rasanya, dari baunya, dari warnanya ketika dia bercampur dengan najis. Maka kalau tidak mengalami perubahan salah satu sifat air tersebut, maka dia dihukumi tahir mutahhir, dia tetap suci mensucikan. Tapi kalau ada perubahan salah satu warnanya atau baunya atau rasanya, maka itu dia
berubah menjadi najis karena dia bercampur dengan najis. Hadisnya apa? Wa hujjatuhu fi hadha mafhumul mukhallafah min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ini yang dipilih oleh muallif, oleh penulis. Dia memakai sandaran hadis tersebut. Jadi mereka berpendapat itu bukan tanpa dalil, tapi ada dalilnya. Kata Nabi SAW, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Di dalam riwayat yang lain, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yanjus." Kalau air balagha mencapai 2 kullah, maka dia tidak menjadi najis. Dia tidak terpengaruh sehingga kemudian menjadi najis. Tidak berubah menjadi najis, kata Nabi SAW. Kalau airnya mencapai 2 kullah, maka air tersebut tidak terpengaruh menjadi najis ketika bercampur dengan najis. Itu hadisnya. Pahami ya. Saya ulangi sekali lagi. Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilul khabath. Kalau air itu mencapai 2 kullah, maka air tersebut ketika bercampur dengan najis, air tersebut tidak membawa kenajisan. Artinya air tersebut tidak terpengaruh sehingga hukumnya berubah menjadi air najis. Padahal dia bercampur dengan najis. Tapi batasnya adalah qullatain. Di sini dengan tegas disebutkan bahwa Nabi mengatakan ada batasan volumenya. Kalau air mencapai 2 kullah, maka air tersebut tidak menjadi najis kalau bercampur dengan najis. Nah, itu mantuknya yang diucapkan oleh Nabi. Maka mafhumnya itu apa? Mafhum itu adalah makna kebalikannya. Nah, itu yang diambil oleh ulama Syafi'i. Itu yang diambil dalilnya. Mafhum mukhalafah itu adalah makna pemahaman sebaliknya. Apa itu? Berarti kalau airnya di bawah 2 kullah, yahmilil khabas au yanjus. Kalau airnya di bawah 2 kullah, berarti airnya ketika bercampur dengan najis menjadi najis. Gitu loh maksudnya. Karena mantuknya Nabi seperti itu. Maka setiap perkataan itu ada mantuk, ada mafhum. Ya, ada mantuk, ada mafhum. Misalkan saya mengatakan, kamu nggak boleh makan mendoan. Nah, kamu nggak boleh makan mendoan. Itu mantuknya. Kita nggak boleh makan mendoan, anak itu. Mafhum mukhalafahnya apa? Makna sebaliknya. Berarti kalau selain mendoan, boleh kayak gitu. Nah, ini air 2 kullah atau lebih bercampur dengan najis. Maka air tersebut tidak berubah menjadi najis. Mafhum mukhalafahnya mana sebaliknya? Kalau airnya di bawah 2 kullah, maka itu menjadi najis. Lalu kata muallif, kata penulis, wal kullatani 500 ritlin bil Baghdadi taqriban fil asah. Yang dimaksud 2 kullah itu apa? Berarti 1 kullah itu ada takarannya sendiri. 1 kullah itu adalah ukuran, kalau di dalam ukuran Baghdad, orang-orang Baghdad itu adalah 500 ritel. Ya, ritel ini ukuran mereka sih, kita nggak paham ini. 1 ritelnya itu ngukurnya pakai apa? Ya, saya belum cari. Ritlun itu pakai apa ngukurnya? Jadi 2 kullah menurut orang-orang Baghdad, sekarang orang-orang Irak, itu 2 kullah itu adalah 500 ritlun, bukan liter, ritlun pakai to. Berarti 1 kullahnya berapa? 250 ritlun. Kurang lebih seperti itu ya, takriban fil asah menurut pendapatnya yang sahih. Jadi ukuran 2 kullah sendiri para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud 2 kullah itu seberapa? Wa hiya tusawi 93 wa mi'ah litron takriban. Yaitu ukuran yang mendekati 193 liter air. Ini liter ya, dijelaskan di sini. Khamsumi'ati ritlin, 500 ritlun. Orang-orang Baghdad itu kurang lebih kalau memakai ukuran liter secara umum sekarang
yaitu sekitar 193 liter. Ya, 193 liter. 1 liter air kemasan itu kan cukup besar itu ya. Kalau ada sampai 193 botol itu dituangkan dalam satu tempat, ya, maka itu bisa diukur. Bisa diukur. Maka ada yang menyebutkan kira-kira andai 193 botol yang 1 liter ini air kemasan, kemudian dituangkan, dibuatkan kotak semacam bak, berapa jadinya? Ya, sebagian mereka mengatakan yaitu 60 cm. Ya. Jadi kalau bikin bak, panjangnya 60 cm, tingginya 60 cm, lebarnya 60 cm. Itu kalau penuh itu 2 kula. Ya. Kalau ada bak besarnya segini, maka itulah 2 kula. Artinya kalau baknya lebih besar, berarti di atas 2 kula. 60 cm lebar, tinggi 60 cm, panjang 60 cm. Hadza ma massa alaihi al-muallif. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis. Walladzi yurajjihuhu ba'dul muhaqqiqina. Nah, di sini ada kritikan. Ya, kritikan. Tadi kan saya hanya menyampaikan ulama-ulama Syafi'iyah mereka memilih pendapat kehati-hatian, pengetatan di dalam masalah air ketika bercampur dengan najis. Tapi ada pendapat lain. Nah, di sini termasuk yang mensarah buku ini. Menurut beliau bahwa sebagian peneliti mereka memilih pendapat bahwa annal ma'a la yanjusu illa idza taghayyara ta'muhu aw rihu aw launuhu. Nah, kalau tadi ulama Syafi'iyah itu berpatokan dengan volume air, kalau di bawah 2 kulah ada perubahan atau tidak, maka dia najis. Kalau di atas 2 kulah setelah volume air, maka yang dilihat adalah perubahan salah satu sifat air. Maka kalau ada perubahan itu menjadi najis. Nah, kalau menurut pensarih ini bahwa yang menjadi tolak ukur itu bukan volumenya, ya, secara khusus, tapi perubahannya. Nah, jadi sudut pandangnya berbeda. Kata beliau, air itu tidak najis, air mutlak. Hukum asalnya kan nggak najis. Allah turunkan air dari langit, Allah keluarkan air dari bumi. Itu hukum asalnya dia tidak najis. Nah, ketika bercampur dengan najis, kapan dia menjadi najis? Kata beliau itu, maka patokannya adalah tatkala ada perubahan salah satu sifat air. Kalau rasanya berubah, atau warnanya berubah, atau baunya berubah. Mau banyak atau mau sedikit, kalau tidak ada perubahan salah satu sifat air tersebut, maka dia tetap suci, ya, tetap suci. Sawa'un kana dunal kullataini au aktsar min kullataini. Baik itu volume airnya itu di bawah 2 kullah, 60 cm, 60 cm, 60 cm, panjang, lebar, tinggi. Di bawah 2 kullah artinya kita punya gayung. Ada gayung, kemudian bercampur najis di situ. Ya, kotoran ayam atau kotoran burung, darah misalkan. Lalu tidak ada perubahan warna, bau, rasa. Maka menurut pendapat ba'dul muhaqqiqin, sebagian para peneliti itu mengatakan ini tidak najis karena tidak berubah, ya, salah satu sifat air. Apakah mereka itu berpendapat tanpa dalil? Berpendapat pakai dalil juga. Wastadallu ala dzalika bi hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa fihi. Jadi dalilnya itu adalah hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Disebutkan annahu qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana tawadda'u min bi'ri bidha'atin. Di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa ketika itu Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah boleh aku berwudu dari air bidha'ah, air sumur bidha'ah?" Jadi di Madinah, di kota Madinah itu, ketika itu zaman Nabi ada namanya air bidha'ah, sumur bidha'ah. Sumur bidha'ah itu sumur umum. Sumur bukan milik pribadi, sumur umum, tapi fungsinya itu seperti kalau di kampung saya namanya belumbang. Tahu belumbang, Pak? Apa ya? Kotak-kotakan air tapi buat ngelempar sampah-sampah kayak gitu ya. Ya, ini tapi bahasa mereka bi'run. Air sumur yang besar tapi dipakai, difungsikan, kadang ada orang lempar sampah ke situ lah kayak gitu ya. Jadi bukan murni air untuk dipakai air sumur.
wa hiya bi'run yutrahu fiha al-haid wa lahmul kilab wan natan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu air. Jadi sumur Bid'ah ini adalah sumur yang dipakai oleh masyarakat Madinah itu untuk membuang sampah kayak tadi. Tapi dia sumur, ada airnya, sumur. Apa yang dibuang ke situ? Yaitu damul haid, darah haid. Mohon maaf kalau sekarang ibu-ibu memakai pembalut gitu ya, ada darahnya, dibuang aja ke situ. Kalau sekarang orang buangnya kemana? Ke kali gitu ya. Ada sebagian buangnya ke kali. Dilempar aja ke kali. Padahal tempat sampah sudah disediakan. Lalu kemudian lahmul kilab, daging, mohon maaf, hewan anjing. Anjing kan zatnya dia najis. Ini ada anjing, kemudian dipotong, sisanya dagingnya dibuang aja atau tulangnya dibuang aja. Sebagian lain menyebutkan wanatan. Natan itu bangkai. Ya. Bangkai, ada ayam, ada kemudian kambing mati misalkan, kerbau mati, buang aja ke situ. Jadi bangkai, kemudian darah, kemudian daging anjing dibuang aja ke sana. Nah, ini ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, boleh nggak saya wudhu dari air sumur tersebut? Kata Nabi, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang membuatnya najis. Itu. Apa maksudnya? Ini Nabi mengatakan air itu suci, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, hukum asalnya air itu suci. Tidak ada sesuatu yang membuatnya air itu menjadi najis. Nah, di sini di dalam perkataan ini Nabi SAW tidak menyebutkan batasan volume airnya, hanya mengatakan air itu suci. Berapa? 1 gelas, 1 ember, 1 bak, 1 sungai, tidak disebutkan. Nabi hanya mengatakan air itu suci, sifatnya memang seperti itu. Air itu pada asalnya suci dan tidak ada sesuatu pun membuatnya menjadi najis. Maka di sini ketika Nabi mengatakan innal ma'a, itu hadzal lafdhu 'amun fil qalil wal katsir. Jadi ketika Nabi mengatakan sesungguhnya air, maka masuk di dalam makna tersebut air itu banyak maupun air itu volumenya sedikit. Wa 'amun fi jami'in najasat, dan mencakup semua jenis najis. 'Amun fil najasat. La yunajjisuhu syai'un, semua jenis najis yang dilemparkan atau dicampurkan dengan air. Nah, artinya apa? Bahwa air semacam ini ketika dicampur dengan najis, selama sifat air tidak mengalami perubahan, maka la yunajjisuhu syai'un. Itu ya dari hadis ini. Jadi hadis ini dipakai oleh sebagian para ulama menguatkan bahwa yang menjadi tolak ukur itu bukan volumenya. Ketika air bercampur dengan najis, jadi dia nggak memandang ini air banyak atau sedikit, 1 gayung atau 1 bak mandi. Tapi yang dia lihat yaitu ini air berubah enggak. Nah, ini ada kotoran masuk. Oh, masih bening. Oh, enggak bau. Oh, dia masih enak rasanya. Maka dia tidak najis. Artinya bisa dipakai untuk bersuci. Baik. Kata pensyarih yang menjelaskan matan ini, beliau mengatakan, nah, untuk menjawab argumentasi ulama Syafi'iyah dengan hadis yang mengatakan idza balagal ma'u kullataini lam yahmilul khabath, maka dijawab oleh beliau bahwa annal hadisa lahu mafhum wa mantuq. Ya. Jadi dijawab nih. Jadi hadis tersebut betul, ada mafhumnya, ada mantuknya. Mantuknya Nabi mengatakan idza balagal ma'u kullataini lam yahmilul khabas. Kalau maknya airnya itu mencapai 2 kula atau lebih, maka tidak najis ketika bercampur dengan najis selama tidak mengalami salah satu perubahan sifat air. Tapi dia punya mafhumnya, betul. Mafhumnya apa? Kalau di bawah 2 kula bercampur dengan najis, berubah atau tidak berubah, maka itu najis. Nah, tapi hada laisa ala umumihi. Tapi ini tidak pada makna umumnya, li'annahu yustasna minhuma idza taghayyara bin najasah. Ya. Jadi masih
masih diikat oleh ulama Syafi'iyah bahwa mafhumnya itu diikat dengan adanya perubahan. Kalau airnya banyak, ada perubahan maka dia najis. Kalau airnya sedikit, tidak ada perubahan maka dia tetap najis. Fa huwa najasun bil ijma'i wa in kana aktsara min qullataini. Ya. Maka menurut ijma' ulama, kesepakatan para ulama bahwa air yang lebih dari 2 kullah kalau dia mengalami perubahan maka itu mengalami hukum, status hukumnya berubah, yaitu menjadi najis. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mafhumnya annama dunal qullataini yanjus wa musallan. Ya. Menurut beliau bahwa air di bawah 2 kullah itu yaitu menjadi najis, ini adalah argumentasi yang belum bisa diterima menurut beliau. Kenapa? Li'annal mantuqul hadis, karena ada mantuk hadisnya. Mantuk itu sesuatu yang terucap langsung dari Nabi. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah, jadi dipertemukan hadis yang tadi. Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilul khabath. Ulama Syafi'iyah dia memakai hadis ini tapi bukan pakai mantuknya, pakai mafhum mukhalafahnya, mafhumnya. Sedangkan ini ada hadis, yaitu hadisnya sahih, bahwa Nabi mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci dan tidak bisa membuat apapun menjadi najis, ya. Sesuatu pun tidak membuatnya dia menjadi najis. Itu hukum asalnya. Maka dalam sebuah kaidah ini ada dalil tapi dia diambil dari mafhumnya. Kemudian ini ada dalil yang diambil mantuknya, ya, yang diambil dari mantuknya. Ketika orang ngomong kan yang langsung ditangkap adalah yang mantuk, ya enggak? Ya. Jangan makan mendoan, maksudnya adalah ya yang dia bicarakan, mendoan gitu. Jangan makan sate, maksudnya ya sate langsung. Jadi dia enggak mengulik-ulik, oh berarti saya boleh makan ini, enggak. Ketika dia ngomong maka mantuknya yang dia pahami. Maka dalam sebuah kaidah, idza ta'arradal mantuq ma'al mafhum qudimal mantuq fala yanjus illa bitaghayyur. Maka kalau ada mafhum, ada mantuk, ketika bertentangan maknanya, yang dikedepankan adalah yang mantuk, ya, mantuk. Tapi satu aja, bukan 2, mantuk, ya. Satu aja, mantuk, yang maksudnya langsung terucap oleh Nabi. Artinya apa? Nabi mengatakan innal ma'a, air itu tahurun, suci, mensucikan, la yunajjisuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang membuatnya najis, yaitu kecuali kalau dia mengalami perubahan salah satu sifat air. Summa alam rahimakallahu bi anal muallifu jarahuna ala taqsimil ma' ila 4 aqsam walladhi alayhi jam'u minal muhaqqiqin wa huwa shawab anal ma'a qismani tahurun mutahhir wa najis munajjis wa anal hadd al fasil bainahuma huwa taghayyur li ahadi awsafil ma' binajasati awil akhbath. Fama taghayyara launuhu aw rihuhu aw ta'muhu binajasatin fa huwa najis sawa'un kana taghayyara katsiran aw qalilan. Ya. Jadi intinya apa maksudnya? Saya ingin mengajak kepada jamaah semuanya, Bapak Ibu sekalian, bahwa andai ada orang mengambil kehati-hatian karena dia mengatakan hadisnya ini idza balaghal ma'u qullatayn lam yahmil khabath, maka jangan dicela. Jangan apa namanya? Oh, itu salah, itu pendapat tidak benar. Kalau mau adu argumentasi, ya nggak bisa, ya. Artinya itu pendapat dan ada dalilnya, silakan. Ya, ada dalilnya silakan. Tapi ketika ada orang lain ingin mengambil pendapat yang mengatakan dengan hadis innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, maka tidak mengapa. Artinya kita harus saling menghormati, saling mengetahui, ya, saling mengetahui. Dan dari sini kita seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa madhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah itu memang sangat ketat untuk membuat batasan-batasan itu sebagai bentuk kehati-hatian, ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Itu catatannya, ya, catatannya sebagai bentuk kehati-hatian. Dan misalkan najisnya itu najis itu kan volume juga macam-macam jumlahnya. Apakah banyak dan sedikit itu juga sama hukumnya? Tidak. Jadi ada beberapa yang menurut mazhab ulama Syafi'i itu, yaitu an-najasa ma yu'fa anhu. Ada jenis-jenis najis yang itu dimaafkan.
Ya, apa batasannya? Yaitu sebagaimana Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Al-Iqna. Dia mengatakan wa amma ma la yudrikuhul basar fayu'fa anhu walau minan najasatil mughalladah. Ini ya. Jadi sebagai kesimpulan terakhir, menurut beliau Al-Khatib Asy-Syarbini, kapan kita bisa mengatakan ini ada najis tapi sedikit, ya, tanggung banget ini, kira-kira boleh enggak? Itu ya. Ini termaafkan enggak jumlah najis yang sedikit ini? Kata beliau di dalam ulama Syafi'iyah itu mereka berpendapat ma'fuun anhu, najis yang dimaafkan, artinya enggak mempengaruhi kesucian air itu atau baju misalkan atau tubuh kita, yaitu ma la yudrikuhul basar. Kalau najis itu tidak mungkin dilihat oleh kasat mata, ya. Tidak mungkin dilihat oleh kasat mata, maka itu dimaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mala nafsa lahu sa'ilun. Sa'ilatun, mala nafsa lahu sa'ilatun. Yaitu termasuk di dalamnya hewan-hewan yang dia tidak mengalir di dalamnya darah. Misalkan ada lalat, ada nyamuk. Nyamuk ada darahnya, tapi darah itu tidak mengalir. Maka itu termasuk ma'fuun anhu. Najisnya, darah kan itu najis. Tapi karena misalkan sudah wudu nih, sudah wudu, teplok, nggak ketih, ya. Kemudian, ini najis enggak ya? Karena itu adalah hewan malahu nafsun lahu sa'ilah. Dia memiliki darah tapi tidak mengalir. Maka itu tidak najis. Artinya apa? Ma'fuun anhu, qaliluhu ma'fuun. Sedikitnya itu termaafkan. Atau misalkan kita luka, ada nanah. Nanah itu najis. Tapi karena sedikit ceplik gitu, kemudian kita usap, maka itu tidak mempengaruhi kesucian badan kita atau baju kita. Andai kita sholat pakai baju yang ada nanahnya, atau kemudian ada darahnya sedikit, misalkan tadi nyamuk, maka itu tidak mempengaruhi kesucian benda yang suci. Itu yang ma'fuun anhu. Yang pertama, ma la yudrikuhul absar, tidak terlihat kasat mata meskipun itu najis besar. Contohnya apa? Anjing, air kencing anjing, ya, misalkan dia lewat di depan rumah, kemudian pipis di situ, air kencing. Kemudian setelah itu, ini ada air kencing enggak ya? Enggak terlihat, enggak jelas. Aromanya pun sudah hilang. Padahal di situ ada najis mughalladah, najis besar, yaitu yang keluar dari hewan anjing. Maka karena tidak terlihat oleh mata, ma'fuun anhu. Ketika kita menginjak, itu termaafkan. Dalilnya apa? Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Allah itu tidak ingin membuat kalian itu susah. Tidak ingin membuat kalian itu susah. Inna hadzal din yusrun. Agama ini mudah. Lalu kemudian Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebankan kepada kalian sesuatu yang tidak mampu. Ini ada tadi lewat anjing ke sini. Coba dicek ada najis. Ayo ambil mikroskop. Gitu. Ada itu bekasnya. Enggak, itu terlalu takalluf, memberatkan diri, ya. Jadi batasannya di situ, kalau sedikit dan tidak terlihat oleh mata, maka itu ma'fuun anhu. Demikian. Mohon maaf sebelumnya kalau saya ini agak suaranya kurang jelas karena memang kemarin-kemarin masih bisa ngomong, tapi ini bangun pagi kok agak hilang, tapi udah ada jadwalnya, nanti malah enggak enak gitu ya. Mudah-mudahan ini masih bisa dipahami dan kita bisa mengamalkannya dari apa yang kita pelajari. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.